Sehat ya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mensyukuri kasih Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan mulai ibadah syukur kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita akan mohon pimpinan Tuhan memimpin dan memberkati pelayanan kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Pertolongan kita datangnya dalam nama Allah, Sang Halik Pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah KKR pengerja Tuhan di Gereja Isa Al-Masih ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memuji menunggikan nama Tuhan. Dia yang layak kita sembah. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Tuhan yang sangat baik, terima kasih saat ini. Ini hati kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, lawat kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan.
Yes, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami Tuhan, ini para pelayan-Mu. Saat ini kami ingin disegarkan kembali ya Tuhan. Lewat KKR ini, mari Roh Kudus terus bekerja dan beracara di tengah-tengah kami. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu setiap hati-hati kami ya Tuhan. Yang rindu, yang mulai padam, yang mulai lemah Tuhan, tolong kuatkan kami kembali. Penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami, roh kami kembali menyala untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserahkan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami saat pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan tidak mengurangi sukacita, dipersilakan untuk duduk kembali. Semua siap untuk memuji Tuhan dan lebih lagi. Amin. 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 Haleluya. Jangan ada yang pulang sebelum merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan sediakan untuk kita saat ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan dengan penuh iman. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengarkan panggilan Tuhan untuk kita semua saat ini. untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan Bukan bagi, datangkan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, datangkan kebesaran-Nya. sampai setiap lutut Sampai setiap lutut menyembah Yesus berseru, Tuhan. setiap lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, katakan Dialah Raja. haleluya. Yesus kita luar biasa, jalan raja segala raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Bersama-sama kita umat membangkit berdiri. Kita mengatakan bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan sampai setiap lutut sampai bertelur. setiap lutut Haleluya Tuhan, semua lidah mengaku Yesus Kristus Yesus Tuhan. Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kami tidak akan berhenti Tuhan memuji-Mu Yesus. Kami akan bangkit bersama. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala Raja, katakan Dialah Raja.
Haleluya. Tetap bangkit berdiri, Bapak dan Saudara. Kita terus nyalakan api roh itu yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi layanilah Tuhan, dan biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Ada banyak waktu besar menunggu ladang siang itu angkatkan segala beban dosa yang berikan pada tujuan panggilan hidup kami. Katakan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yuk terus kita nyalakan roh kita. Saya mau ngajak untuk bapak-bapak terlebih dahulu mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Mulai 2, 3. Biarlah roh, khusus yang bapak-bapak ya, yang merasa bapak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Gantian ibu-ibu, jangan kalah. Lagi, lebih lagi. Ya, lebih keras lagi. Biarlah rohmu. Persiapan untuk yang muda, semua laki-laki perempuan yang muda lah. Rohmu menyala. Mana suaranya yang muda? Jangan kalah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lebih lagi ya. Semuanya, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yo, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. 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 Luar biasa Tuhan, terima kasih. Dipersilahkan duduk kita semua. Haleluya. Jemaat Tuhan sudah merasakan panas, hangat cinta kasih dan penyertaan roh Tuhan saat ini. Haleluya, amin. 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 Luar biasa Tuhan Yesus kita.
Dan saudaraku, kita bersama saat ini di tempat ini, kita mau kembali menguatkan komitmen kita dalam melayani Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak saudaraku untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sementara pujian ini dilantunkan, mari saudaraku berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau Engkau perbaharui hidupku. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap berkomitmen memberikan hidupku sepenuhnya kepadamu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya
menemani pujian ini saudaraku. Tuhan Yesus yang akan selalu menopang setiap hidup kita. Dan aku percaya saat ku bersama. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Baginya ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Inilah yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Ketika kami ada di hadirat-Mu, kami memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan kami mampu terbang seperti Raja Wali mengatasi segala angin dan badai. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, menguatkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi sidang jemaat-Mu yang Engkau akan pakai lebih lagi di waktu-waktu yang akan datang bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Nah, apakah artikulasi saya jelas? Jelas, puji Tuhan. Yang penting artikulasi jelas ya. Oleh sebab itu nanti tolong juga ada yang membantu ya, membantu membacakan ayat-ayat ya. Jadi ada satu mic yang dipegang satu orang untuk nanti ketika saya menyebutkan ayat begitu bisa tolong dibacakan supaya saya menghemat ya, menghemat suara. Karena ini stok bensinnya sudah nyaris habis. Terima kasih, saya sudah didoakan ya, karena kemarin saja dalam ibadah minggu saya tidak bisa khotbah dan juga ibadahnya online di rumah. Ya, karena saya sudah minta Pak Gembala tolong gantiin tugas saya. Ini namanya wakil yang kurang ajar ya. Jadi wakil tidak bisa yang gantiin Gembala ya. Gitu. Puji Tuhan, diperbarui untuk melayani. Kita semua melayani. Nah, hanya 2 pertanyaan saja yang saya sampaikan dalam ibadah KKR pagi hari ini. Yang pertama adalah siapa yang kita layani? Ya Pak, saya sudah tahu Pak. Yang kita layani kan Tuhan Pak. Yang kita layani Tuhan Pak, tidak ada yang lain. Oh, tunggu dulu.
Sebab kalau semua pengerja gereja sudah mengerti siapa yang dilayani, tentu tidak akan muncul kasus-kasus dalam pelayanan yang aneh-aneh itu kadang-kadang. Ya, kalau betul-betul ngerti siapa yang dilayani, tidak akan pernah muncul masalah-masalah dalam pelayan-pelayan Tuhan. Urusan pelayanan jadi rame. Kenapa? Berarti ada pengenalan yang perlu diperbarui. Pengenalan terhadap siapa yang kita layani. Ya, kita mulai dari yang pertama. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa yang kita layani adalah Tuhan Allah Pencipta. Next, Tuhan Allah Pencipta. Loh, maksudnya apa, Pak? Satu Tesalonika 1 ayat 9. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, Dia Allah yang hidup dan yang benar, yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya sendiri. Mampu. Sebab masih banyak pelayan Tuhan itu di tempat lain, di sini mungkin sudah enggak ada. Di tempat lain, coba kalau aku yang enggak main keyboard, coto. Terus saya bilang coto siapa? Coba kalau bukan kami yang menyanyi, siapa yang mau memuji Tuhan? Tuh sampai maaf ya, dari agama lain itu ada yang berkata begitu. Kalau bukan kami yang menyembahmu, siapa yang mau menyembah engkau? Kehilangan pengikut banyak Tuhan. Loh, sebelum kau ada, bahasa Jawa maaf ya, ndul. Sebelum kau ada, ndul, itu malaikat di sorga sudah menyembah Tuhan. Musiknya keren lagi, suaranya hebat lagi. Mereka bisa pecah suara, kita suara pecah. Jadi jangan merasa bahwa tanpa saya semuanya akan jadi kacau balau. Akhirnya ada pelayan Tuhan yang mutung. Pokok kalau ada nurut maunya, mutong. Main musik lah dikandani kui keliru bener ngene, ditegur sedikit, mutong gitu coba. Itu karena belum kenal itu. Kalau kenal, oh aku melayani Sang Pencipta, dia sebenarnya tidak butuh aku. Apa artinya kalau aku sampai dilibatkan, aku diikut sertakan sebagai kawan sekerjanya. Kawan sekerjanya menjadi sinergi dengan dia. Itu anugerah, katakan amin. Itu anugerah, bukan karena dia sangat butuh kita, enggak. Maaf ya nanti ada persembahan, tetapi bukan berarti saya menolak persembahan daripada saudara-saudara yang mau memberi kepada Tuhan, bukan saya melarang ya. Tetapi tahu enggak, termasuk sampai kepada apa yang Tuhan butuhkan, itu Tuhan sebenarnya bisa sediakan tanpa pertolongan kita, tanda petik pertolongan kita. Kadang-kadang baru ngasih berapa aja wis anyi-anyi. Oh anyi-anyi. Siapa sing nukokke AC gereja? Coba lek gak ono aku sing nukokke panasen ki lho, Tuhan bisa kirim banyak berkat. Punyaku lah emas, punyaku lah perak, kata Tuhan. Betul enggak? Kekayaannya sudah punya emas sekarang berapa harga emas? Yang totalan emas apa? 2,4 juta ya. Itu. Saya punya 1 kilo, siapa yang punya 1 kilo ada? Istri saya 76 kilo, itu saya, Mas Petrus. 76 kilo. Sorga itu lantainya emas bro, lantainya itu emas sorga. Yang ukurannya itu 1 kilo kali 1 kilometer itu. Dia persegi ya, 1 kilometer persegi.
kayak gitu tuh. Itu emas semua itu. Tapi itu gerbangnya mutiara loh. Dasarnya batu permata sampai pakai ake. Malah pakai ake, jempolnya yang nyanyi ini sini. Kalau kita kenal Tuhan yang pencipta pemilik segalanya, kita bersyukur, bisa melayani Tuhan bersyukur, tidak akan ada lagi yang merasa saya berjasa, saya hebat, enggak. Ya, yang kedua sekarang, siapa yang kita layani? Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kembali dibaca Bu, supaya kita punya dasar yang kuat, ya. Yang kita layani itu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Apa artinya? Roma 14, 17, 18 ya. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Melayani Kristus dengan cara ini berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Berkenan kepada Allah, melayani Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena Dia yang sudah menebus dosa kita. Jangan lupa kita ini orang yang berhutang. Berhutang, kalau gambarannya di Alkitab itu disebut 10.000 talenta. Mengapa kata 10.000? 10.000 itu sebenarnya jumlah yang tak terbatas. Ya kayak orang Jawa itu kalau ngomong oke itu pakai istilah jumlah 1.000 ya. Lawang 1.000, kuto 1.000, kuto. Bisa nyanyi Mas? 1.000 kuto ya. Tetapi orang Tionghoa, etnis Tionghoa, itu pakainya malah 10.000. Cemban. Kalau Mandarin Iwan. Jadi dari sini saja kelihatan orang Tionghoa lebih kaya dari orang Jawa. Dari sini saja loh ya, sudah kelihatan, ketok. Wong sing kene paling akeh 1.000, sing kono paling akeh wis 10.000 ya. Makanya kalau ngomong gua ini Iwannya ya, cintailah aku mencintaimu 10.000 tahun ya. Orang Inggris juga itu 10,000 kuno, orang kuno. Orang-orang barat itu ya 10,000 ya, 10.000, 10,000 reasons kan gitu ada lagu ya. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Itu 10.000 alasan. Jadi 10.000 itu sudah banyak. Jumlah yang tak terbatas. Kita ditebus dari hutang dosa kita, sudah dibayar cash, lunas. Loh, coba. Saya tidak tahu, jangan sampai ada pelayan Tuhan terlibat pinjol, ada ya. Pinjol, lama-lama pinjol. Ya. Dibayar lunas. Coba, berarti hidup saya sudah merdeka. Hidup saya sudah bebas, itu kata surat Galatia. Kita telah diperdekakan oleh karya Kristus sebagai orang-orang merdeka. Kita melayani Tuhan itu dengan penuh sukacita. Bukan sebagai suatu beban atau sebagai suatu alasan supaya saya melakukan supaya nanti saya selamat. Bukan, kita melakukan semua jenis pelayanan karena kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Sudah diselamatkan. Tidak boleh ada yang ragu tentang hal itu. Dan Yesus Kristus menjamin keselamatannya oleh Roh Kudusnya dalam diri kita. Ya, itulah sebabnya Roh Kudus bicara kalau kita keliru, salah berucap, salah bertindak, diingetin oleh Roh Kudus, diingetin tuh. Roh Kudus di dalam kita tuh ingetin kita. Nak, keliru sing mbok lakoke. Opo iki sing kok delok iki opo nak? Nggone WA-mu iku wek sapa kuwi? HP kuwi wek sapa? Karena saya tanya angkat HP saudara semua. Angkat HP-nya. Ini HP siapa? HP siapa? HP Tuhan. Bilang HP-nya Tuhan.
Tidak tahukah bahwa hidup kita itu semuanya milik Tuhan? Kita sudah dituntut semua yang ada pada kita adalah miliknya. HP ini milik Tuhan, bilang HP ini milik Tuhan. Kalau aku mau pakai mesti izin dia. Saya tak delok apa kudu izin denen. Loh. Ya enggak? Apa yang mau kita lihat, yang mau kita share, yang mau kita nikmati di sini itu izin Tuhan. Karena ini HP ini milik Tuhan. Mana ada orang dititipi? Mas, aku titip sepeda motor ya Mas. Oh iya Pak Petrus. Aku mau pergi Jakarta ya, titipnya seminggu. Terus pulangnya, loh aku harus jebol Mas motornya Mas. Mbak Gondi, motornya enak kok Pak. Tak bikin jalan-jalan Pak, ke Jogja, ke Solo, kemana Pak. Bapak kan belum terima kasih titip sama saya. Tak titip loh, kamu tak kasih terima kasih, tapi di barang titipan pun di kok susah. Dipakai tanpa izin. Loh kalau hidup kita milik Tuhan, mata kita milik Tuhan, semua yang ada pada kita katanya melayani Tuhan. Sadar tidak kita melayani Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita itu, yang sudah mati, rela mati sekali di kayu salib bagi kita, dan Ia bangkit kembali dan hidup dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Sadar tidak itu? Kadang kita sadar, saya melayani sehingga apa? Kadang-kadang saya melayani cara saya. Tidak boleh. Dikatakan tadi dengan cara yang seperti itu yang berkenan kepada Allah. Berarti tidak semua pelayanan berkenan kepada Allah. Hanya pelayanan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Perhatikan untuk usia. Saudara tahu kalau saudara masuk namanya Uza. Ya, seorang imam. Daud memerintahkan supaya tabut perjanjian dibawa itu dari tempat Kiryat Yearim itu ke Yerusalem. Bawa tabut perjanjian. Sudah terjadilah perundingan di antara para imam. Caranya gowo piye, caranya gowo piye. Akhirnya mereka putuskan untuk membawanya pakai kereta yang dibawa oleh lembu. Lembunya kemudian terlantuk dan tabut perjanjiannya guling. Karena itu lalu ditahan dan dikatakan dia mati sakal ya, langsung mati mendadak di situ. Dihukum Tuhan karena keteledorannya. Apa yang teledor? Bukankah dia menjaga supaya tidak jatuh? Bukan itu masalahnya. Masalahnya sebelum itu. Bagaimana seharusnya tabut perjanjian itu dibawa? Bagaimana seharusnya tabut perjanjian itu dibawa? Harusnya dipikul. Tidak boleh dinaikkan pedati. Dipikul, abot. Dipikul, kangelan. Kan mesti menyamakan langkah itu. Ya enggak Mas? Set, kayak orang baris loh, set. Gitu kan? Set, pikul. Beberapa orang. Nah, kalau naikkan pedati, kan nenteng. Nenteng, tidak ada pundak yang memikul. Tidak ada beban. Enak. Oh, cek penting kita tekan. Imam-imam lalu kemudian berunding. Sing penting iki tabut perjanjian tekan opo sing dijaluk rojo. Yang penting nyampe di tempat, mau jalan dipikul lah, mau dinaikkan pedati lah. Kangelan. Dinaikkan pedati meh, gampang. Itu teledor. Maaf ya Pak, aku ngomongnya keras ya Pak, tidak apa-apa ya Pak. Teledor. Sebab ada pelayan-pelayan Tuhan itu sampai naik. Semau-maunya. Ikuti aturan ini. Ikuti aturan itu. Ulah ting melayani kangelan. Ngene lah wis. Teledor. Dan kalau teledor, manusia tidak bisa tahu. Mungkin kita merasa oke, pelayanan oke-oke saja. Tapi dikatakan Tuhan tidak berkenan. Itulah sebabnya kemudian Daud berkata, lagi imam ngawur-ngawur,
Sementara taruh saja dulu di rumah Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom. Ya. Nah, Obed-Edom titip ya. Titip itu tabut perjanjian sudah dititipkan di sana. Itu udah gampang loh. Lah kalau sampai ada anggota keluarganya yang juga demam-demam apa kayak mati. Tapi Obed-Edom dikatakan diberkati Tuhan. 3 bulan tabut perjanjian itu ada di sana. Rumah itu diberkati oleh Tuhan. Kalau pelayanannya berkenan kepada Tuhan, diberkati. Katakan amin. Tidak ada pelayanan yang berkenan lalu tidak diberkati. Diberkati Obed-Edom oleh Tuhan. Nah, sekarang Daud mau mengambil. Kalau saudara sudah merasa terberkati terus mau diambil, gimana? Mas, kowe kali ini ora pelayanan seang. Ben wong liya gantian. Gimana Pak? Gimana Om? Gantian. Loh, pelayanan saya diberkati Tuhan loh. Iya, tapi ini setelah saya berdoa kayaknya orang lain dulu ya Mas. Wow. Saya mau tanya saudara, apakah Obed-Edom marah ketika Daud katakan, Mas, makasih ya Mas. Di perjanjian sudah mau jogo. Raja, Baginda, dan saya sudah diberkati Tuhan 3 bulan ini. Loh lah iya, saya tidak jaluk meneh peti ini itu loh. Tak minta tak taruh di Yerusalem, cek aku ya diberkati. Loh, kok enak? Kok enak? Waktu masa-masa sulit saya ditempati peti perjanjian. Kalau kan jaga, aku diberkati baru dijopo mak plek ngono tok. Bahasa Jawa Timur, mak nyimut. Loh, kok bisa kepenai? Tapi Obed-Edom tidak. Monggo Gusti Ratu. Silahkan Tuhan Raja. Itu keren. Itu keren. Dan tidak semua pelayan Tuhan punya kebesaran hati seperti Obed-Edom. Tuhan yang mempersilahkan 3 bulan yang lalu tabut perjanjian itu di sini. Aku sudah menjaganya dengan baik. Mungkin hanya sebagai asyir menjaga dengan baik. Tidak ada tugas yang lebih, cuma menjaga dengan baik. Tapi Tuhan sudah berkati dan sekarang Tuhan ambil kembali. Silakan. Waduh, saya itu belajar Bapak Ibu Saudara dari Alkitab, kok ada ya orang kayak gini. Sekarang ketika pelayanannya pelayan Tuhan wis wayamu wis bar genti wong liya. Raiso. Kok raiso iki piye? Ini waktunya diganti yang lain. Raiso. Gimana? Katanya kepada Yesus sang juru selamat. Ada orang merasa saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Oh iya, saya melayani dia, iya. Dan sekarang sudah cukup. Oh enggak, saya mau terus. Tuhan bilang cukup. Lalu aku mau tewo. Loh balik. Jadi Bapak Ibu ada 2 ekstrim yang enggak boleh terjadi. Ya. Ekstrem yang pertama menolak pelayanan. Menolak untuk masuk dalam pelayanan. Hanya karena banyak alasan-alasan. Tapi ekstrem kedua menolak ketika disuruh meninggalkan pelayanan. Ini siluangnya nih. Menolak ketika disuruh meninggalkan pelayanan. Maksudnya meninggalkan pelayanan diubah. Bentuk pelayanannya itu diubah bentuk yang lain karena mungkin situasi, kondisi, usia macam-macam. Sudah waktunya orang lain gantiin. Lu silakan. Kalau saya maaf ya, saya silakan saja. Oh itu pelayanan itu bukan milik saya ditugaskan di situ sebagai ketua. Oke. Atau kalian sudah cukup dipandang cukup, sekarang jadi wakil ketua. Oke, itu saya begitu. Itu aja kok repot kata Gus Dur. Ya, karena saya tahu saya melayani Yesus Kristus, Dia memilih hidup saya. Kalau Tuhan izinkan saya ada di posisi yang kedua, ketiga, kemana pun sampai nanti dari depan sampai ke belakang. Tadinya Tutut Puri Handayani, lalu Imam Madio Mangunkarso, lalu Tutut Puri Handayani.
Loh ya silakan, memang waktunya begitu. Silakan maju, pelan-pelan saya mundur, pelan-pelan. Itu ada cerita di Amerika itu. Cerita apa? Seorang bapak dan ibu yang sudah usia pamit sama anaknya. Nak, aku kesel ngomongku tuh. Sekarang mau jalan-jalan dengan mama. Ya, mau kemana? Udah mau berkendara, setir. Ya. Betul. Ya, udah ya. Udah pergi mereka berdua. Dipantau oleh anaknya dari radio waktu itu ya, pakai radio. Telah terjadi kemacetan panjang di jalan ini. Waduh lah, ini terjebak kemacetan, ini orang tua kita ini. Cobalah ditelepon. Papa, mama gimana? Oh baik-baik saja. Duh, kok baik-baik saja? Oh, ini ada kemacetan, tidak alami macet. Tidak ada kemacetan sama sekali. Duh, kok bisa? Lah, nyatanya begitu. Ya memang nggak ada. Kosong, depan kosong. Ya depan kosong karena mereka yang menghambat. Ngerti tak? Sing mburi ki, tin, sing arep jalane alon. Halo, wong tua. Halo, wong tua. Aku berdiri wong tua wae, wong tua. Ojo sampai dadi penghambat. Tidak ada kemacetan, tidak ada di depan dia. Burine po. Ayo kong, cepet kong. Ma, ayo ma. Itu panjang antriannya. Kenapa panjang? Sehingga ini gak gelem lepas. Cepet terus. Jadi sudah saya obatkan, bukan saya takut. Bapak itu ngerasa ini kok akan tidak ngeluh, bukan masalah apa-apa. Saya sedang bicara secara umum. Hampir semua gereja begitu. Ini bicara individu yang kadang-kadang tidak ngerti. Lupa bahwa pelayanan kita itu ditetapkan oleh Yesus yang menyelamatkan kita. Sehingga dua ekstrem tidak boleh. Yang pertama adalah menolak pelayanan. Yang kedua, menolak juga untuk melepaskan tanggung jawab pelayanan. Yang ketiga, siapa yang kita layani? Yang kita layani adalah Allah Bapa yang memampukan kita melalui karunia Roh Kudus-Nya. Silakan dibaca Ibu. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, kalimat terakhir seperti yang dikehendakinya itu adalahnya Roh Kudus. Ya. Jadi kita harus melayani sesuai dengan karunia. Karena itu kemampuan yang dapat kita peroleh dari Tuhan. Kemampuan Roh Kudus melalui karunia. Nah, orang yang mendapatkan karunia tertentu pelayanannya akan sangat efektif. Sebaliknya jika tidak menjadi stres. Saya misalnya, dari dulu saya sudah menolak jangan jadikan saya song leader. Nyanyi, oh bisa nyanyi. Tapi jangan jadikan song leader. Jadi song leader itu tidak gampang. Satu, dia jaga suaranya sendiri. Kedua, dia mesti memilih lagu yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki dan yang jemaat kuasai. Ini tidak gampang. Kalau yang Tuhan kehendaki dan yang saya suka, itu banyak, gampang. Gitu. Tapi bagaimana memilih lagu yang Tuhan kehendaki dan yang jemaat bisa menyanyikannya. Karena ini melayani. Bukan show, bukan performance. Bukan untuk ditonton. Bukan, tapi juga mengajak jemaat masuk bersama dalam hadirat Tuhan. Tadi saya sangat diberkati oleh puji-pujian. Ya. Kita semua bisa menyanyikannya dengan baik. Sementara banyak gereja nyanyi mereka sendiri saja jemaatnya tidak bisa nyanyi.
Kedua, menyesuaikan dengan song leader dan singer. Singernya 4. Tuh 2, 3, 4. Kapan yang ini nyanyi, kapan ini nyanyi, kapan ini pecah suara. Oh itu mesti diatur loh, itu enggak gampang itu. Kapan ini nyanyi lebih dulu, nanti setelah itu mungkin mengawali lagu yang ketiga ini yang nyanyi lebih dulu. Udah ngatur dengan musiknya ada berapa biasanya? 4 ya mas. 4 juga, itu orang hebat loh, song leader itu orang hebat loh. Sungguh saya bilang enggak, mending khotbah aku wis. Ya, khotbah gak usah ngatur-ngatur. Muni-muni dhewe te watu dhewe ra usah diatur. Watu bareng, watu satu suara 1, 2, 3, 4. Enggak ada watu 2, 3. Iki aku watu tenan diguyu wis. Karena saya tahu saya tidak mendapat karunia di situ, tahu diri. Saya khotbah aja. Kalau khotbah, ya memang saya dapat karunia di situ, pengajaran. Saya dapat karunia mengajar di situ. Kalau suruh mengajar, mau sehari itu 5 sesi, 6 sesi, silakan saja. Semangat. Ya. Karunia gembala, saya tidak punya. Saya sudah ditawari banyak kali untuk jadi gembala. Pak, tawari enak jadi gembala di sini Pak, daripada Bapak jadi staf rohaniwan di sana. Loh, memangnya ini bisnismu? Ini bisnis kerajaan Allah, tidak bisa semau maunya. Loh, Bapak kan punya kemampuan jadi gembala. Saya ngomong sopo? Tidak punya saya. Tidak punya. Saya tahu diri saya tidak punya. Aku lah jadi gembala. Ibadah jam 9 kurang 1. Semua pintu ditutup. Tepat jam 9 kita mulai. Bubar jemaat ente ya. Pak kalau gembala, enggak apa-apa terlambat sampai Bapak terima kasih juga boleh. Nah itu kan gembala. Oh sama Tuhan saya terlambat, tapi lah berkatnya terlambat ngamuk-ngamuk. Heran. Lu nggak gereja, lu nggak pesta. Wis telat melakukan talindil suka buring pengen lo gue dengar. Ganggu sudah ke gerejanya terlambat, bikin jemaat berdosa lagi. Ya yang salah yang lihat. Oh yang salah yang lihat. Ini semua nyalano wong sih. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu ada karunia-karunia sesuai dengan tubuh Kristus. Ada tempatnya. Ada yang menjadi mulut, bibir. Ya, ada yang ginjal, betul enggak? Ginjal pernah dikasih lipstik? Jel. Coba saudara tanya ginjal saudara jel, kowe pernah kayak lipstik Kak? Enggak. Kok enggak ngamuk? Mbok mandek ngono lho. Jantung pernah dipotret enggak? Nah, di foto kan cari muka selalu ya. Jadi tukang foto itu cari muka. Tidak pernah tukang foto cari jantung. Jantungnya tidak pernah difoto tampil, tidak pernah dia di dalam. Tapi dia bekerja. Lalu suruh milih jantung apa mata. Mata kamu enak ya, waya turu merem. Aku kerja terus, gue gentenan. Gue melek terus, aku tak mandek. Coba. Nah itu Tuhan sudah atur juga dalam gereja Tuhan, katakan amin. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Ya, Bapa memberikan melalui Roh Kudusnya karunia-karunia seperti pada tubuh itu. Jangan yang mata pengen jadi tangan pengen jadi kaki. Itu sekarang bayangkan kalau kaki ya. Kaki. Satu kali karena tangan itu masak, lalu bawa air panas gitu, kakinya keserimpet terus ada sebagian yang tumpah gitu, panasan. Aduh. Tangannya bilang apa? Sorry kill. Sorry ketumpahan. Tak ambilkan obat. Kamu ya bawa air semangkok gitu aja ndak becus. Sudah ndak usah kamu yang ngambil. Terus ndak aku sih ngambil soal. Ndak aku mau minta tolong hidung. Dong. Apa mas? Coba ke obat dong. Loh gak iso. Aku ra iso meluncur
waduh ndak iso. Dawaku yo saene iki. Panjangku cuma segini ndak bisa. Ya sudah aku minta tolong kuping. Ping. Dibuke obat ping. Ra iso, aku yo ra iso nyeket kene. Siapa yang ngambil obat? Halo? Tangan. Siapa yang nyakiti tadi? Tangan sing nyakiti, tangan sing ngobati. Ya sudahlah kalau tangan pernah nyakiti, sorry tak ambilkan obat. Loh sing ngobati kok nyok tangan no. Ngomong sama-sama. Sing nyakiti majelisku. Kok ngomong kok gak wani ki piye? Majelis itu dipilih oleh jemaat. Betul enggak? Berarti majelis pelayan jemaat. Presiden dipilih oleh rakyat. Jadi kudu melayani rakyat. Betul enggak? Jadi presiden adalah pelayan. Setuju? Majelis adalah pelayan. Setuju? Bisa aku gak bicara presiden, bicara majelis saya. Nah kalau majelis pernah nyakiti ya satu kali pasti majelis yang ngobati. Yang nyakiti aku gembala, ngomong. Oh luwe kawani. Tapi itulah Bapak Ibu kalau kita ngerti ya, konsep tubuh Kristus itu di mana ada karunia, di mana orang melayani sesuai dengan karunia-Nya itu. Berikutnya siapa yang kita layani? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Allah Bapa yang memberikan keberhasilan. Baca di 1 Korintus 3 ayat 7. 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita ngerti ini, yang kita layani adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Maka baik jemaat maupun pelayan Tuhan, dia akan sadar, saya itu adalah mungkin yang bagian menanam. Nanti teman yang lain itu yang bagian menyiram. Nanti Tuhan yang menumbuhkan. Karena waktu itu di Jemaat Korintus itu terjadi perpecahan. Pro ini. Ya, ada yang pro Apolos, ada yang pro Kefas, ada yang pro Paulus, ada yang pro Kristus langsung. Sampai Paulus berkata, "Loh, apakah begini pelayanan yang Tuhan kehendaki? Kamu itu masih pikiran duniawi. Pelayan Tuhan tapi masih berpikiran duniawi, berpihak-pihakan. Merasa ini lebih berjasa daripada ini lebih bagus daripada ini." Siapa yang menumbuhkan? Bukan yang menanam, bukan yang menyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika bagian kita menanam sudah selesai, serahkanlah kepada bagian yang menyiram. Industri itu seperti itu, beda dengan UMKM. Kalau UMKM itu mulai dari jualan lemper, mulai dari beli ketannya, daun pisangnya, ya kan? Mengolahnya, daging ayamnya, semua beli sendiri, setelah itu diolah sendiri, bungkusi sendiri, didol sendiri, rak payu dipangan. Tapi kalau industri itu enggak gitu. Industri itu saya bagian motong. Setelah bagian motong selesai dikasihkan siapa? Bagian jahit. Lah tugas dia apa? Ya motong lagi. Sekarang yang bagian jahit, selesai dia jahit serahkan siapa? Serahkan bagian serika. Serahkan bagian serika. Bagian serika, serahkan bagian packing. Sama. Ini aneh ya, aneh di mana-mana ini enggak dipahami. Allah kita itu Allah industri. Sekolah minggu, siapa guru sekolah minggu ada enggak sini? Guru sekolah minggu, oke. Coba guru sekolah minggu itu sakit hati enggak? Bocah orang iso apa-apa, iso kan kadang-kadang ngobrol pipis, ya kan digendong, dipipisi, pernah toh? Nah, sekarang sudah remaja, mesti serahkan ke remaja. Ada kelas perpindahan sekolah minggu remaja. Sedih enggak? Duh,
gedeke dipek kono. Saiki mulai meneh, tang ting tung ting tang atau ting tang ting teng atau dipipisi meneh, wis serahke meneh. Enak sing bagian remaja. Bagian remaja, wah, ya hore-hore, banyak hore-hore. Tapi setelah itu, maaf ya Kak, aku mesti kuliah luar kota. Iya dong. Mbok kuliah kene wae, mbok ora usah kuliah yang mlebu surga kok. Karena merasa kita tuh capek, betul enggak? Serahkan, nah kalau di Gading itu sampai ke bagian lansia. Besok Senin itu saya ke sini lagi, ke Bandungan lagi. Ya, dampingi lansia, karena itu ada 900 lansia. Nunggu giliran. Anehnya itu, mungkin sebulan belum tentu 2 itu. Jadi tambah suwe tambah akeh. Soalnya kayak sing budek. Diceluk iki ra krungu. Ayo tugasmu selesai. Pulang sini. Mak, wis diceluk, Mak. Belum tuh Pak Petrus. Kayak ra krungu lambuh. Nah, bagian lansia itu jangan kesenengan. Ore yang sana sudah capek dari sekolah minggu, remaja, pemuda, komsel, ya kan? Dewasa sekarang lansia. Iki packingnya enggak tepat. Sampai sana diretur. Lai ya, kirim sana, kiriman tidak sesuai pesanan. Waduh. Jadi pengurus lansia itu kerja keras. Supaya packingnya nanti benar. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu berarti apa? Kalau kita tahu Allah kita yang menumbuhkan, ya sudah, kita kerjakan bagian kita. Satu kali kalau anak muda kita pergi, malah kita bersyukur. Kalau bisa itu di papan gereja itu kasih lukisan ya. Lukisan Indonesia atau dunia. Dari Purwodadi memberkati Taiwan. Dari Purwodadi memberkati Jakarta. Dari Purwodadi memberkati mana lagi. Itu jadi hamba Tuhan kemana. Siap Purwodadi? Siap? Orang-orang pergi meninggalkan untuk menjadi alat Tuhan. Gak dikangkangi terus. Lek orang tua iki anak gede wedok ayu gede dijupuk wong. Mas. Kowe njupuk anake sapa, Mas? Ya, Mas. Ya toh, gede. Loh bukan diambil, kita ketambahan anak baru. Tapi selalu kita merasa seperti kayak sia-sia. Oh tidak sia-sia sudah. Apakah tadi yang memotong itu tidak dapat upah? Halo, digaji enggak yang motong tok itu? Gaji. Lah yang tadi mau bagian jahit, bagian urus jahit, digaji. Nah tadi bagian setrika, masing-masing ada upahnya. Jadi jangan beranggapan selalu UMKM, ya. Oke, itu tentang bagian pertama. Loh kok wis entek Mas waktu ini. Inilah akibat 5 tahun tidak pernah diundang. Bagaimana seharusnya kita melayani? Nah ini bagian kedua ya, dengan cepat saja ya. Bagaimana seharusnya kita melayani? Pertama, hati yang mengasihi Tuhan. Galatia 5:13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, apa artinya hati yang mengasihi? Kalau kita melayani dengan hati yang mengasihi, ada 3 cirinya. 1, penerimaan.
dia akan gampang menerima orang lain, newcomer yang datang, dan tidak melihat itu sebagai pesaing terhadap dirinya. Tapi dia percaya ini adalah orang yang dikirim Tuhan justru untuk memperkuat pelayanan yang sama dengan yang dia layani. Itu kasih. Dan ini pun seringkali muncul orang yang kemudian tidak suka dengan newcomer, pendatang baru. Merasa, waduh iki orang nyari, waduh wis, mumpung durung gencet sik. Jahat gitu ya. Tidak boleh ya, jadi kita harus terima dia. Lalu apalagi kalau dilihat kok kemampuannya kayaknya lebih dari kita. Bersyukur, hati-hati ada pelayan Tuhan hatinya hati Saul. Apa hati Saul? Ketika mulai ada pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak Daud. Saul langsung iri, langsung dengki. Langsung mau membunuh. Coba. Itu bukan hanya kisah dalam perjanjian lama loh. Itu menunjuk pada kita. Yang selalu kadang-kadang tidak mau menerima. Kalau ada orang baru yang datang. Sambut. Ya, terima. Sebaliknya, kalau pendatang baru belum bisa apa-apa juga jangan langsung dibuang. Tapi terus, sing anu toh Pak, sing mbok kirim toh Pak, pemain si awal-awal loh Pak, lah ya dididik, dibantu. Nah dulu memangnya kamu seusia dia, kamu sudah hebat sekarang. Kan enggak, kita semua dulu juga enggak bisa. Saya bisa kok Pak, alah, sekian gue lahir melakukan ra iso. Diajar jalan sama papa mamamu ya kan. Kita diajar semua, kita belajar dari nol semua, kita dari nol tak membawa apa-apa dalam dunia ini. Dilengkapi. Itu kasih, penerimaan. Kedua, pengorbanan. Hati-hati. Ketika mulai ada tuntutan pada gereja ngasih apa tau sama kita, kamu sampai melayaninya kayak gitu itu. Apa yang kamu peroleh? Waduh lah kalau terus transaksional susah. Kita tuh relasi dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi, itu karena Kristus telah berkorban bagi kita, saya pun mau berkorban bagi dia. Dan yang ketiga itu pengampunan. Kalau ada yang keliru, ya jangan langsung dibuang. Ya. Dikasih kesempatan lagi. Ya, Mas kamu keliru di sini. Ya, hati-hati lain kali. Ini. Ya Pak, makasih Ibu. Hati. Amin. Yang kedua, bagaimana kita seharusnya melayani? Komitmen yang tinggi. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, begitu menyatakan ya saya mau melayani Tuhan. Saya tidak tahu ya kalau di gereja kami ada semacam fakta integritas. Jadi tanda tangan. Ketika mau melayani, tanda tangan. Saya dengan penuh kesadaran mau melayani di bidang ini sesuai dengan karunia saya. Dan saya berjanji untuk Tuaga Patma gitu. Dan apabila saya melakukan pelanggaran terhadap komitmen saya di atas, saya bersedia, satu, untuk dikoreksi, ditegur secara lisan. Yang kedua, saya dibawa ke forum. Memang dibawa ke forum ya pemimpin-pemimpinnya supaya tahu. Karena firman Tuhan begitu, 2 mata dulu, 4 mata dulu. Setelah itu bawa. Artinya mengikuti tahapan-tahapan itu. Saya bersedia mengikuti tahapan-tahapan pembinaan. Saya dulu menjadi guru sekolah minggu, harus datang duduk selama setengah tahun. Tante umur 17, saya mau jadi guru sekolah minggu. Oh baik Petrus, mulai minggu depan datang ya. Ya Tante. Datang apa Tante? Sudah datang aja, saya datang. Tugas saya apa Tante? Ngajar. Oh enggak, duduk. Duduk di mana Tante? Duduk di belakang itu, awasi aja itu anak-anak yang lagi datang. Oh ya, makasih Tante. Duduk toh ayo. Duduk saya. Selesai ibadah sudah.
Minggu depan tante, ya sudah datang lagi ya. Datang lagi, duduk. Berapa lama? Setengah tahun. Tante itu mau lihat komitmennya, datang cuma untuk duduk itu mau ndak bocah. Karena dengan duduk kamu mendoakan di belakang sementara ibadah itu berjalan. Setelah setengah tahun saya didatangi, selamat. Pertama saya tidak ngerti, selamat apa? Selamat ya terus, iya tante, kamu sudah lulus duduk setengah tahun. tiap minggu. Udah gitu, tugas berikut ngabsen. Loh ngabsen itu setengah tahun. Gembala harus kenal domba-dombanya. Tidak cuma kenal namanya, tahu karakternya, tahu papa mamanya, tahu kesulitannya di rumah bagaimana visitasi. Terus gitu tuh. Ya. Setengah tahun, baru setelah itu boleh jadi guru sekolah minggu. Ya tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Waduh, apa jahe? Kopi, oh enggak. Ada, masih ada Ibu. Makasih. Ya. Nah komitmen itu menjalani tugas dengan kesungguhan hati, ketekunan terus begitu ya, ajek. Bukan waktu cerah, oke, nanti waktu hujan melorot ya kan. Tanggal tua, oke. Tanggal muda, melorot. Atau kebalik ya? Oke, ada pacar, ada yang tanya saya, Pak gimana Pak motivasi bedanya orang yang waktu dia itu pelayanan, mau latihan itu loh Pak. Di tempat pelayanan itu ada cowoknya atau yang dia taksir dengan yang tidak. Supaya motivasinya itu benar tuh gimana ya Pak ya, bedakannya. Wah ini baik pertanyaannya ya. Kan banyak yang begitu kan? Ya, datang pelayanan karena ceweknya atau cowoknya gitu ya, atau betul-betul karena Tuhan. Gimana Pak? Gini, kalau waktu datang latihan, yang ditaksir itu, yang diincer itu tidak datang, dia tidak sedih, dia tetap sukacita, itu berarti betul itu untuk Tuhan. Nah kalau dia datang lebih sukacita, nah itu betul. Tapi kalau ketika tidak datang, dia sedih, lalu latihannya jadi tidak karu-karuan, pelayanannya tidak karu-karuan, itu sudah tidak benar. Tidak benar. Ya itu bedanya. Gampangnya bedakan ya. Itu. Jadi tetap sukacita mau dia datang, mau dia tidak datang ya. Kalau dia datang ya lebih sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini komitmen ini banyak godaannya. Macam-macam nanti kita bisa buat 1001 alasan. Ya, hati-hati, banyak godaan. Nah itu diminta mata tertuju kepada Yesus. Apa termasuk komitmen itu? Alah mas mainan muelek. Main kok gerutal-gratul. Nah itu juga ujian terhadap komitmen. Kadang-kadang lalu marah, lalu leave, ya kan, mutung gitu tadi ya. Tapi kalau komitmen, terima kasih masukannya. Bisakah tunjukkan bagian pada saya? Bagian mana yang gerodal-geradul? Nah dek saya nunjuk ternyata. Ya sudah tanya kepada pimpinan, mas aku diomongi kaya konowi, jari ini gerodal-geradul ya mas, bu aku dibenahi, sing gerodal ndi, sing geradul ndi, gitu. Jadi kalau ada yang negatif itu berarti, saya harus memperbaiki diri, itu komitmen. Sebaliknya ketika dipuji, wah hebat, mainmu hebat. Nah, itu dipertahankan. Kalau bisa masih lebih lagi karena kata hebat belum tentu sudah top, bukan loh. Hebat untuk lagu itu, kemudian lagu yang lain belum tentu. Berarti saya harus tetap meningkatkan kinerja, prestasi, pelayanan itu sebaik-baiknya. Ya itu nanti berikutnya. Oke, itu ya komitmen kita ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oke, yang keempat. Bagaimana seharusnya kita melayani? Nah ini, yuk Bu, dibaca Bu. 5 menit lagi saya selesai. 2 Timotius 4 ayat yang ke-19 sampai ke-22. Ya.
Salam kepada Priska dan Aquila Salam pada Priska, Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ya, itu ayat-ayat itu Bapak Ibu menunjukkan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Dia ngerti yang disebut perlunya sebuah tim. Karena tim itu singkatan sebenarnya bahasa Inggris ya. Together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Secara bersama-sama setiap orang itu bisa mencapai hasil yang lebih. Sehingga setiap pelayanan apapun itu harus dikerjakan dalam tim. Sedang saya lihat ini tim ini sangat solid ya. Dan membangun tim yang solid tidak mudah. Ada kasak kusuk di dalamnya. Ada suka tidak suka. Tapi itu kalau tetap dijalani dengan itu tadi hati yang tadi menerima. Ya, mau mengampuni. Ya, itu akan gampang. Akan gampang, sangat mudah. Siapa yang tidak ngerti pendeta Musa? Yo. Dan ngomong itu kadang-kadang guyon maksudnya. Tapi sengak gitu ya. Meduro iso apa? Saya bilang Meduro iso ndongake Pak Musa loh. Ya kan lumayan loh Meduro iso ndongake Pak Musa karena saya Meduro. Dan kadang-kadang kita begitu karena kita tidak kenal begitu tahu orang ini baik tapi mungkin wataknya begitu. Kenapa wataknya begitu? Dari didikan keluarga akhirnya kita bisa memaklumi dari tadinya sakit di sini. Ya kerja sama tim itu kan begitu dari tadinya sakitnya tuh di sini lalu menjadi akura popo. Itu mesti gitu tuh. Kalau sudah begitu tuh itu luar biasa. Keluarga sama. Istri suami tadinya sakitnya tuh di sini akhirnya akura popo. Loh Bu Petrus enggak sama bapak gini-gini. Tingkah lakunya bapak begitu. Tadinya tapi sekarang akura popo. Sing waras ya wis. Nah lalu kualitasnya harus terbaik. Karena kan tadi kita memberi kepada Allah kita, Allah pencipta, juru selamat kita, Bapa yang mengkaruniakan rohnya kepada kita, maka bagian kita cuma giving the best. Ya, bacakan Ibu, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Ini satu kasus saja ya. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada tim saya, tim kerja. Kesalahan pada saya sebenarnya. Tetapi menariknya begini. Mbak, ini kan sudah dibuat Excelnya ini data orang-orang, tanggal lahirnya ya. Mbak, buatkan sekalian umurnya ya. Supaya saya tidak usah ngitung-ngitung lagi, buatkan umurnya. Ya Pak, nanti saya kerjakan tahun ini. Tahun ini, jam ini. Loh masa bisa Pak? Oh berarti belum bisa. Jadi saya kasih caranya, nih kerjakan. Ya dalam bukan hanya jam ini, 5 menit ini ya. Udah jadi. Apa susahnya? Tahu tanggal lahirnya tinggal ngasih tahunnya di apa? Tahun berapa usianya di situ kan gampang banget. Masa gampang Pak? Rupanya dia menguasai sesuatu tapi tidak komplit. Excel ya, ini kalau Excel ya yang bekerja dengan spreadsheet ya, dengan data. Nah itu namanya tidak memberi yang terbaik. Jadi memberi yang terbaik itu artinya, ini ada bagian saya. Kalau saya bagian admin, ya saya akan memberikan kualitas yang terbaik untuk admin. Tidak ada typo. Begitu ada satu typo, pukul kepala sendiri. Duh, gobloke gitu. Ya. Ada satu salah ketik. Selisih satu huruf, aduh gobloke. Kan itu bahaya. Mari kita banyak berdoa. Ya ketambahan S.
Mari kita banyak berdosa. Lah tadi keliru. Ya kan? Malah ngajak orang lain berdosa. Tidak gampang. Sama dalam pelayanan apapun, kualitas yang terbaik. Kalau yang paduan, yang suara, menyanyi, yang musik semuanya. Yang khotbah, ushers, kolektan, semuanya. Kasih kualitas terbaik karena Tuhan sudah memberikan kualitas yang terbaik bagi kita. Dan kemampuan itu dari Tuhan, tinggal kita mau enggak gitu. Ya. Dan yang ini yang terakhir, dengan kesetiaan dan siap terlupakan. Tadi dalam teman-teman Paulus itu ada namanya Pudes. Pudes. Siapa yang punya anak pernah diberi nama Pudes? Nama Alkitab loh ini. Ya, nggak ada ya? Nah, Bu, baca dulu ayatnya, Bu. Kolose 4 ayat yang ke-7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tihikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ya. Tapi kan seringkali nama itu terlupakan, Tihikus. Siapa Tihikus? Tapi saya nanya dulu, saya dikasih 1 botol itu maksudnya 2 jam lagi? Enggak, betul. Ini kan sudah habis ini 1 botol nih, ya kan? Terus saya dikasih lagi, maksudnya sudah khotbah 2 jam lagi gitu? Iya. Tenang toh Pak, tenang aku moco. Ketika diantar 1 botol terima kasih, 1 sisi, kedua belai. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, siap terlupakan. Ini juga banyak. Tulis ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oh bagus itu Pak Karno itu. Ya kan? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetapi kadang-kadang kita menggunakan slogan itu. Terkandung kalimat ojo lali karo aku. Sidak-sidik ngono aku ono jasane lho. Coba lalek iki. Awas. Nah, makanya saudara-saudara banyak orang mundur. Hanya ketika dalam sejarah gereja tidak muncul namanya. Dalam mungkin perjuangan karena kelalaian. Bukan kesengajaan, minta maaf, kadang-kadang terlupakan, mencantumkan mungkin kata sambutan atau apa. Nggak usah itu sampai difoto, ya. Ada orang sudah pelayanan seperti nanti kan difoto, ya kan? Sini sudah foto bersama sudah. Ya, sudah foto. Untuk gua berdirinya di sini kena semaro. Marah. Datang pada saya. Pak Petrus, aku melayani panitia Natal. Sudah 3 bulan kerja keras. Foto itu ya aku untuk kayak separuh. Ya saya ditutui itu malah tak guyu. Saya motret sendiri mana? Foto dari yang memotret itu mana? Ya enggak ada Pak, dia motret lah. Yo dia yang motret ra ono, dia ra nesu. Lah kowe entuk 50% kok nesu. Lo kan harus lumayan 50%. Dia tertawa. Coba, hanya karena di foto begitu tuh loh. Terus gue foto bolak-balik nak wes. Gitu aja. Sama Tuhan sudah difoto, aku bilang gak percaya. Pengen rono? Loh, saya itu nantang, kalau saya itu belak-belakan. Sama Tuhan tuh tadi tuh sudah difoto, malaikatnya tuh motret ping piro aku tak delokno. Aku belakang mimbar, tak delokno. Blu. Tenan Pak, pengen delok, pengen tenan, rono. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang penting ini. Jangan sampai kita tidak lagi setia. Penilaian atas kita seutuhnya itu adalah pada Tuhan. Rasul Paulus berkata, dialah yang menilai aku setia. Manusia bisa keliru penilaiannya. Kita perlu penilaian evaluasi ya, tentu perlu. Tetapi evaluasi hati itu dari Tuhan. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Semua kita, masing-masing pribadi menghadapkan pribadi kita kepada Tuhan. Dan saya percaya GA Purwodadi akan semakin lagi. Para pelayan-pelayan Tuhannya disertai Tuhan melayani lebih lagi. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga.
saat ku datang ke dunia. Mari para pemuji mendampingi saya, song leader singer. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku lawan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari pelan-pelan bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku lawan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku lawan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adakah di antara saudara yang benar-benar mau memperbaharui komitmen dalam pelayanan?
Mungkin selama ini kita sudah melayani Tuhan, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Mungkin masih ada di antara kita, saya merasa berjasa, saya merasa saya mampu, saya hebat, dan merasa sulit menerima orang lain yang baru masuk, masih sulit untuk bekerja sama dengan orang lain, dan masih sulit untuk dapat memberikan yang terbaik. Mungkin ada di antara kita yang selama ini pelayanan asal saja. Allah gini aja kok repot, Allah gini aja kok dipersulit. Saya mau yang gampang-gampang saja. Mengikut Yesus mau yang gampang, tidak mau pikul salib. Melayani Tuhan tidak mau yang susah, maunya yang gampang-gampang. Mari kita mau kembali lihat hati kita sendiri, kita introspeksi. Sudahkah kita melayani Sang Raja itu dengan benar? Kalau ada yang merasa belum, mari taruh tangan saudara di dada, taruh di dadamu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ia yang menilai. Dan Dia berkata, anakku, aku telah rela mati ganti engkau. Aku telah datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Apa yang telah kau berbuat selama ini? Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jeripayahmu. Tetapi kasih-Mu yang mula-mula sudah hilang. Kamu seperti jemaat di Efesus yang begitu giat, tetapi setelah kehilangan kasih, kegiatanmu hanya sekedar rutinitas. Aktivitasmu hanya sekedar memenuhi jadwal. Bukan karena engkau mengasihi aku, tapi aku mau memperbarui kasihku. Seperti kepada Simon Petrus, aku mau memperbarui. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Aku sudah berikan yang terbaik. Sudahkah kau memberi yang terbaik bagiku? Biar kita dilihat oleh Roh Kudus satu persatu, hati demi hati. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Kembalikan ke F. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki siapa, selidiki ya hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Haleluya, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Oh, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Mari kita agungkan Dia, Salam. Oh, terima kasih bagi Rajaku yang hidup di tengah. Oh, aku muliakan Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Oh, Dia, punya
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia, bagi Dia. Oh Dia. Kembalikan kepada Bapa dan segala doa kami kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan kita akan pulang dengan pembaharuan pelayanan yang semakin berkenan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan yakini dan imani kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Melalui kebenaran firman Tuhan mengubahkan hati kita. Sekali lagi, saya mengajak pembaruan ini benar-benar dimulai hari ini. Sekali lagi, koreksi hati, lihat. Kalau masih ada kebencian, dendam, sakit hati yang menghalangi pelayanan malam hari ini, kita akan berbaharui. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, pengampunan yang sempurna. Kita semua sudah mengambil keputusan untuk memberikan komitmen yang terbaik. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menyempurnakan sukacita buat komitmen kita di dalam kita melayani Tuhan. Haleluya Tuhan. Angkat kedua tangan. Haleluya Yesus. Tuhan melihat jauh di dalam hatimu. Tuhan mengasihimu. Hari ini kehadirannya akan mengubahkan kita, memperbarui pelayanan kita. Angkat kedua tanganmu, sampaikan kepada Tuhan. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Sampaikan sejujurnya apa yang sedang kita rasakan. Karena pengampunan ini akan menghantar kita melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghampiri Tuhan dengan penuh syukur. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Itu adalah kerinduan kami supaya Tuhan turun tangan kepada kami. Biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar pada pagi hari ini, siang hari ini akan mengubahkan hidup kami. Kami benar-benar perlu Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, yang memiliki hati mengampuni, hati mengasihi, hati yang berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya rutinitas, kebiasaan asal-asalan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hari ini kami ditegur, diingatkan karena Kau mengasihi kami. Terimalah syukur kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat komitmen, lewat keputusan yang kami ambil saat ini adalah dari dasar hati kami yang terdalam. Ampuni kami kalau selama ini sikap kami, hati kami sangat berbeda dengan apa yang telah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan dengan kekuatan yang memperbarui iman kami. Kami akan semakin lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani kepada Sang Raja di atas segala Raja. Tuhan yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah menutup mata mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah syukur kami buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur buat berkat Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Ferry Setia Dharma yang Tuhan telah pakai mengungkapkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan akan memberkati secara khusus buat kesehatannya yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Juga demikian juga dengan ibu yang mengalami hal yang sama. Mari ya Tuhan, Kau akan jamah, Tuhan akan sembuhkan, sempurnakan segala sakit penyakitnya dengan kuasa darah ilahi, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah Bapak yang baik, pelayanan yang begitu luar biasa padat. Kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan hamba-Mu menjadi saluran berkat yang luar biasa. Demikian berkat yang sama Tuhan berikan buat seberapa kami yang hadir pada siang hari ini. Biarlah berkat yang sama memenuhi kami dan kami akan boleh melayani dengan penuh syukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan setia, kami melayani Tuhan sekalipun tidak nampak sekalipun, karena Kau melihat hati yang terdalam dari lubuk hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur, haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, silakan kembali dan waktu saya berikan kepada panitia. Haleluya, jemaat Tuhan yang terkasih, boleh lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan hari ini. Luar biasa, tidak ada satupun yang terlewat. Semua diberkati, semua diubahkan. Untuk itu mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bersama-sama mengatakan, aku diperbaharui. 1, 2, 3. Aku diperbaharui. Kemudian kita mengatakan juga oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kesetiaannya untuk setiap kita. Dan saat ini mari bersama-sama kita juga mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Satu ayat yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan jangan pernah lelah. Amin.
Biar jadi ladangnya Tuhan dengan sepenuh hati. Itu adalah komitmen kita saat ini. Beri yang terbaik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan kasih Bapak Gembala untuk berdoa buat persembahan yang sudah terkumpul saat ini. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan yang luar biasa Engkau memberkati kami boleh menyisihkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan buat kami, ampuni kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, agar lewat persembahan kami boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan Tuhan, secara khusus di panitia KKR Retreat hari ini. Memberkati kedua kekasih kami yang melayani, memberkati bendahara yang mengelola keuangan ini, dan sepenuhnya kami serahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada seksi acara. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan hadiah dari kebersamaan yang tadi. Setelah nanti penyerahan hadiah, kemudian nanti ada foto bersama. Untuk tim yang menyiapkan banner bisa disiapkan. Untuk hadiah yang pertama adalah game pemuda, dimenangkan oleh kelompoknya Kak Yoel. Tepuk tangan buat kelompok Kak Yoel. Bisa maju ke depan perwakilan, silahkan. Kemudian game untuk kategori ibu-ibu dimenangkan oleh kelompok Laskar ya Pak? Ya, Laskar Buah boten Pak. Dari kelompok Mbak Serti. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sudah tadi cepat cari ayat Alkitab. Bisa maju, monggo perwakilan. Kemudian untuk kategori bapak-bapak tebak tokoh Alkitab dimenangkan oleh kelompoknya Pak Bana. Monggo, silahkan maju di sebelah sini. Ya. Oh ya, sini. Untuk ibu-ibu ada juara 2 dimenangkan oleh kelompok dari prajurit Kristus. Silahkan, monggo, silahkan. Dengan kasih Bapak Pendeta Elifas menyerahkan hadiahnya. Oh, iya juara Pak.
foto sekali lagi bersama Bapak Gembala. Di tengah. Baik, pengambilan foto. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan bisa semangat lagi. Loh, kamu kemana? Oke, beri kemuliaan untuk nama Tuhan, untuk kebersamaan yang sudah kita rangkai bersama di pagi hari tadi sebelum KKR. Dan juga ada ucapan terima kasih atas pelayanan Bapak Petrus. Kami terberkati dan semoga Tuhan selalu pakai dengan luar biasa. Kembali kami mengundang Bapak Petrus untuk maju ke depan dan akan diserahkan ucapan terima kasih kembali juga Bapak Pendeta Elifas untuk boleh menyerahkan iya. Terima kasih Bapak buat pelayanannya yang luar biasa hari ini, memberkati kami. Iya, tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk hamba-hambanya yang luar biasa dipakai untuk memperlengkapi kita semua. Iya. Baik, beberapa pengumuman sebelum nanti kita doa penutup, votum, doa berkat. Yang pertama untuk makan siang tersedia kembali di samping aula, kemudian nanti foto bersama dan setelah ini tim multimedia perlengkapan dan soundman akan beres-beres. Nanti jika Bapak Ibu berkenan kita bisa membantu teman-teman di sini untuk angkat junjung ke bawah, nggih. Karena kemarin sudah diangkat sendiri, hari ini kita turunkan bersama. Nanti untuk armada yang perlu disiapkan, nanti koordinasi apakah mau makan dulu atau menurunkan dulu? Makan dulu nggih. Ya, tapi setelah dahar kami mohon untuk Bapak Ibu yang bersedia membantu kami untuk ringkes-ringkes ini bersama karena turun ya, kita kardio lagi hari ini, 2 hari ini disehatkan dengan banyak jalan kaki. Puji nama Tuhan. Itu dari seksi acara, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami memandu acara di retret. Terima kasih banyak, semoga menjadi berkat buat kita semua. Ada tambahan dari Pak Petra? Baik Bapak Ibu, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ambil sesi gambar. Nanti pertama Bapak Petrus dan Bapak Gembala nanti bisa berdiri di depan, kita foto ke sana dulu ya. Bapak Ibu duduk di situ melambaikan tangan, kita foto dari sini, dari atas Mas, ambil dari atas ke sana. Nanti gantian kita bareng-bareng ke sini ke depan. Mungkin Bapak Gembala dan Pak Petrus bisa di atas, kita di bawah, sebagian juga di atas dengan bawa banner. Gitu nggih, biar tertata dengan rapi, dengan kasih